Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Gimana? Masih semangat kan semuanya? Masih Bu? Sip, bagus. Oh iya anak-anak, pada pagi ini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan sebuah pengumuman yang berkaitan dengan acara 17-an yang akan dilaksanakan di sekolah kita nantinya. Ibu harap anak-anak jangan gaduh ya ketika Ibu menyampaikan pengumuman ini agar kalian dapat memahaminya. Baik Bu Tuti. Nah anak-anak, Ibu ingin menyampaikan bahwa nantinya di acara peringatan 17 Agustus sekolah kita akan merayakannya dengan konsep memakai pakaian adat bangsa Indonesia. Jadi setiap anak dianjurkan untuk memakai pakaian adat dari satu daerah. Asyik dong Bu. Iya Tika, nanti kita bisa memilih pakaian dari daerah mana yang akan kalian pakai. Harapan Ibu di kelas ini kalau bisa memakai pakaian adat dari daerah yang berbeda-beda ya. Siap Bu Tuti. Maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya. Ya, silakan Putri. Jadi begini Bu, saya belum begitu paham mengenai apa itu pakaian adat. Oh alah begitu, Ibu jelaskan ya. Jadi pakaian adat merupakan kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Atau pakaian adat merupakan pakaian khas dari suatu daerah. Misalnya kebaya dari Jawa Tengah, ule belalang dari Aceh, dan lain sebagainya. Bagaimana Putri? Apa sudah paham dengan penjelasan dari Ibu? Sudah Bu Tuti. Oh iya Bu, izin bertanya lagi, kalau pakaian adat khas Bali namanya apa ya Bu? Oh iya, kalau pakaian adat khas Bali namanya Payas Agung. Putri, apa ada yang mau ditanyakan lagi Putri? Tidak Bu Tuti, terima kasih banyak Ibu. Saya izin bertanya Bu. Ya, silakan bertanya Dewi. Mengapa sekolah kita memilih konsep 17 Agustus dengan memakai pakaian adat Bu? Jadi begini anak-anak semua, sekolah kita merayakan 17 Agustus dengan memilih konsep pakaian adat karena pakaian adat memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Khususnya buat kalian sebagai generasi penerus bangsa. Manfaat itu diantaranya pakaian adat menjadi akar budaya nasional yang berperan sebagai media pemersatu bangsa. Pakaian adat menunjukkan karakteristik unik dari masing-masing daerah di Indonesia. Pakaian adat menjadi identitas bangsa yang mampu menaikkan derajat dan martabat Indonesia di mata dunia. Pakaian adat menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui secara internasional oleh UNESCO. Dan yang terpenting agar kalian dapat mengetahui dan mencintai berbagai pakaian adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana Dewi, apakah dapat dipahami penjelasan yang Ibu sampaikan? Bu Tuti, saya sudah paham sekali. Bagaimana dengan kalian semua, apakah sudah paham juga? Bagus anak-anakku semua, Ibu harap kalian dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas serta dapat melestarikan dan menjunjung tinggi nilai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya pakaian adat ini. Ya udah kalau begitu pengumuman yang Ibu sampaikan sampai di sini ya. Ibu harap di acara 17-an nanti kalian memakai pakaian adat yang kalian pilih dengan rapih dan memakai dengan penuh tanggung jawab. Siap Bu Tuti. Baik kalau begitu kita mulai pelajaran ya anak-anak. Gemar menabung. Ayo kawan, rajinlah menabung.
Menabung adalah kegemaranku. Aku kumpulkan uang sakuku setiap hari. Aku masukkan ke dalam celengan angsaku. Aku tabung uang sedikit demi sedikit yang lama-lama akan membukit. Sekeping demi sekeping uang aku masukkan ke dalam celengan. Dengan menabung, aku bisa hemat. Hemat adalah pangkal kaya. Ayo kawan, kita menabung. Menabunglah mulai sejak dini. Dengan menabung, aku dapat membeli mainan baru. Dengan menabung, aku dapat membeli buku sekolah. Rajinlah menabung, rajinlah menabung, dan rajinlah menabung. Kalau besar nanti, kita akan hidup bahagia dengan rajin menabung. Menabung tidak akan menghabiskan uang, melainkan menabung adalah jendela kesuksesan dan kekayaan. Anak-anak, buatlah kelompok sebanyak 4 orang, lalu presentasikan sejarah kemerdekaan Indonesia dan kolonialisme Belanda hingga bisa merdeka. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo kita masuk ke kelompok Rima. Rima kan pintar, pasti tugas kita cepat selesai. Betul juga sih. Yuk kita ke Rima. Rima, aku sama Lisa masuk kelompokmu ya. Boleh, Lisin. Kebetulan aku baru berdua sama Nita. Hari Minggu besok kita kerjakan tugasnya di sekolah ya. Kalian ada saran buat pembagian tugasnya? Terserah kalian saja sih, kita ikut. Aku bisa mengumpulkan materi tentang perang-perang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Aku bisa mengumpulkan materi tentang perjanjian dan pertemuan dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau gitu, biar aku sama Lisa yang bikin PowerPoint-nya. Udah, kalau begitu, sampai bertemu besok ya. Rima, maaf ya, aku sama Lisa gak bisa ikut kerja kelompok karena kita udah ada janji pergi sama temen ke mall. Kalian kerjain aja berdua ya, nanti uang printnya aku yang bayar. Tapi Sin, nanti kalian gak ngerti materinya. Loh, malah dimatikan teleponnya. Nit, gimana nih? Kita harus kerjain berdua kayaknya. Udah, mau gimana lagi, Rim? Daripada kita dapat nilai jelek juga. Ayo kelompok 1, Rima, Rina, Sinta, Lisa, dan Nita maju ya. Baik, Bu. Siapa yang akan presentasi? Rima sama Nita, Bu. Kalau begitu silakan Sinta dan Lisa yang presentasi. Kok kami, Bu? Yang mau presentasi kan Rima sama Nita. Bukannya sama saja. Kalian kan mengerjakan sama-sama. Siapapun yang presentasi bukannya sama saja. Ayo cepat. Dimulai Lisa dan Sinta. Jadi sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai dengan kenapa Sinta? Bisa coba kamu lanjutkan presentasinya. Jadi Bu, kenapa kalian tidak paham? Tugas yang kelompok kalian sendiri. Rima, Rina, apa betul Sinta dan Lisa ikut mengerjakan tugas? Sebenarnya tidak, Bu. Saya hanya mengerjakan berdua dengan Rima karena Lisa dan Sinta tidak bisa datang. Betul, Bu.
Saat kita kerja kelompok hari Minggu, Sinta dan Lisa tidak bisa hadir. Kenapa kalian tidak bisa hadir, Sinta dan Lisa? Gimana ini, Sin? Kami sakit, Bu, jadi tidak bisa datang hari itu. Jangan bohong kalian. Saya lihat kalian di mall hari Minggu. Seharusnya kalian belajar sungguh-sungguh, bukannya main-main seperti itu. Apalagi hanya numpang nama di tugas kelompok kalian. Minta maaflah kepada Ratna dan Nita. Lalu jangan ulangi lagi atau kalian tidak akan naik kelas. Maafkan saya, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Aku minta maaf ya, Rama, Nita. Aku janji gak akan gitu lagi. Saya juga minta maaf, Bu. Rima, Nita. Aku minta maaf ya sama kalian. Setelah ini aku akan belajar. Sungguh-sungguh aku janji. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Nurul Safitri. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada pagi yang cerah ini, saya akan membawakan sebuah teks pidato yang bertema pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nugrahati Sismulyasih, SB, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya sendiri, Nadia Nurul Safitri, dapat berdiri di sini dalam keadaan yang sehat walafiat untuk membacakan sebuah pidato yang berjudul Bahayanya Narkoba. Serta tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Narkoba merupakan salah satu perbuatan yang sesat. Narkoba dapat menyebar luas dan cepat layaknya wabah. Tidak hanya orang tua dan orang dewasa saja yang terjerumus ke dalam narkoba, tetapi narkoba juga menjerumuskan remaja, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, sudah seharusnya kita sadar untuk menjauhkan diri dari bahayanya narkoba. Karena narkoba dapat mengganggu efektivitas kerja kita, sehingga dapat mematikan kreativitas dalam diri. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi narkoba sangat rentan sekali untuk melakukan tindakan yang berunsur kejahatan. Dan sudah seharusnya kita menyadari bahwa itu adalah hasutan dari setan yang akan membuat kita tersesat dalam kehidupan yang salah ini. Hadirin yang saya hormati, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahayanya narkoba, maka janganlah sekali-sekali untuk mencoba menggunakannya. Sekali terjebak di dalamnya, maka selamanya akan terjebak seperti ini. Jadi, marilah kita sebagai putra dan putri bangsa harus bisa membawa tanah air kita menjadi lebih maju dan bersih dari narkoba. Tanamkan prinsip diri kita masing-masing untuk mengatakan say no to drugs. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek wisata Karimun Jawa.
Karimun Jawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas deretan kurang lebih 1.500 hektar dan perairan kurang lebih 110.000 hektar. Karimun Jawa merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 27 pulau, namun hanya sekitar 5 pulau saja yang bisa dihuni dan ditempati. Karena bentuknya yang berupa kepulauan, tentu saja Karimun Jawa memberikan keindahan pemandangan laut dan pulau yang membentuk keindahan baik ketika matahari terbit maupun matahari terbenam. Kepulauan Karimun Jawa ditetapkan sebagai salah satu Taman Nasional Indonesia pada tahun 2001 oleh negara. Kepulauan ini merupakan bagian dari salah satu kecamatan di Jepara dan berjarak cukup jauh, yaitu 83 km di bagian kota Jepara Utama. Karimun Jawa adalah rumah bagi terumbu karang, hutan bakau, hutan pantai, serta hampir 400 spesies fauna laut. Di antaranya 242 jenis ikan hias. Beberapa fauna langka yang berhabitat di sini adalah elang dada putih, penyu sisik, dan penyu hijau. Tumbuhan yang menjadi ciri khas Taman Nasional Karimun Jawa yaitu Dewadara yang terdapat pada hutan hujan dataran rendah. Ombak di Karimun Jawa tergolong rendah dan jinak, dibatasi oleh pantai yang kebanyakan adalah pantai pasir putih halus. Pulau Karimun Jawa berasal dari sejarah yang menurut warga sekitar pada abad ke-15 di Kudus terdapat Syekh Ja'far Shodiq yang terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali songo yang terkenal sebagai wali yang mengajarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Beliau mengajarkan banyak manfaat dan ilmu, terutama berkaitan dengan agama Islam dan berhasil mendirikan kerajaan pertama, yaitu Kerajaan Demak. Sunan Kudus merupakan penasihat sultan dan juga senopati perang. Karimun berasal dari kata kremun yang berarti samar-samar, karena ketika menuju pulau tersebut dikatakan bahwa pulaunya terlihat kremun atau samar-samar. Sehingga Karimun Jawa merupakan penegasan dari kata kremun yang artinya samar. Tidak hanya karena hasil laut dan bumi. Siapa yang tidak tahu bahwa Karimun Jawa menjadi pulau yang banyak dikunjungi sebagai daerah wisata. Pertama, sudah tentu wisata yang menggunakan laut sebagai tempatnya, seperti snorkeling, scuba diving, berenang, memancing, ke tempat penangkaran hiu, berkunjung ke pulau lain, menikmati tenggelam dan terbitnya matahari, mengunjungi hutan mangrove yang ada di sekitar Pulau Karimun Jawa, dan tentu mengabadikan momen untuk berfoto. Walaupun wisata berpusat pada laut, namun tentu saja hal ini begitu memikat. Di Pulau Karimun Jawa disuguhkan pemandangan yang tidak biasa mengenal laut dan pulau, layaknya sedang berwisata ke luar negeri atau ke pulau-pulau yang terkenal di dunia. Transportasi yang paling umum digunakan untuk ke Karimun Jawa adalah kapal dari Semarang dan Jepara. Dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, kapal Kartini 1 atau biasa disebut dengan kapal cepat berangkat setiap Sabtu pukul 9 pagi ke Karimun Jawa dan kembali dari Karimun Jawa setiap Minggu siang. Lama penyeberangannya 2-3 jam. Dari Pelabuhan Pantai Kartini, Jepara terdapat kapal Muria yang berangkat setiap 2 hari sekali. Lama penyeberangan kapal ekonomi ini kurang lebih 6 jam pelayaran. Wisata alam yang dimiliki Karimun Jawa yaitu yang pertama, kolam hiu di Desa Karimun Jawa, Pulau Manjangan Besar. Kedua, Lekon Lele di Desa Karimun Jawa, di Pulau Karimun Jawa. Yang ketiga, Bukit Love di Desa Karimun Jawa, Dusun Jatigarap. Yang keempat, trekking hutan mangrove di Desa Kemojan atau Pulau Kemujan. Yang kelima yaitu Pantai Batu Topeng
di Desa Karimun Jawa atau Pulau Karimun Jawa. Yang keenam, Pantai Nirwana di Desa Karimun Jawa atau di Pulau Karimun Jawa. Yang ketujuh, Pantai Barakuda di Desa Kemujan atau Pulau Kemujan. Yang kedelapan yaitu Pantai Bubi di Desa Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa. Selain wisata alam, juga terdapat beberapa wisata religi, di antaranya yaitu 1. Makam Sunan Nyamplungan di Desa Karimun Jawa atau Pulau Karimun Jawa. Yang kedua, Makam Sayyid Kambang di Desa Karimun Jawa atau Pulau Karimun Jawa. Yang ketiga yaitu Makam Sayyid Abdullah di Desa Karimun Jawa atau Pulau Karimun Jawa. Karimun Jawa juga memiliki kuliner yang khas seperti pindang serani dan masih banyak kuliner lainnya. Selamat pagi pemirsa, trending hari ini menjumpai Anda. Bersama saya Nadia Nurul Safitri. Informasi terkini dan teraktual akan saya hadirkan untuk Anda. Berikut ini berita utama. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Dikutip dari kompas.com, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu harus sudah divaksinasi minimal tahap pertama. Namun, aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat tersebut seperti anak usia di bawah 12 tahun karena alasan medis atau seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Tempat-tempat umum yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta antara lain seperti apotek, pusat perbelanjaan, hingga restoran. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di trending hari ini. Saya Nadia Nurul Safitri, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.